قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang seorang ustadz yang kemarin sudah kita bahas videonya. Dia bercerita tentang adanya seorang wali yang memiliki karomah. Dalam satu waktu wali itu bisa mengimami 4 masjid sekaligus kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin ini sampai ribut berselisih. Masa iya ada orang yang bisa mengimami 4 masjid dalam waktu yang sama? Jadi kaum muslimin ini ribut gara-gara karomah wali ini. Jadi kan aneh kaum muslimin. Apa hikmah dari karomah wali ini kalau kemudian ketika dia memunculkan karomah malah menjadi perselisihan di tengah kaum muslimin? Dan karomah yang seperti ini kan anfaedah kaum muslimin. Faedahnya apa punya karomah yang seperti itu? Kalau memang itu dikatakan karomah. Tapi itu kan cerita-cerita dongeng. Dongeng turun-temurun dari fulan yang nggak jelas kebenarannya kaum muslimin. Bahkan kelompok ustadz ini kalau sudah bercerita tentang karomah, ini kebanyakan ceritanya ya tentang kesaktian, kehebatan, keanehan. Yang anfaedah lah kaum muslimin. Tapi anehnya ketika dikritik tentang masalah cerita dongengan dia malah menuduh bahwa orang-orang salafi ini nggak percaya dengan adanya karomah. Siapa yang nggak percaya dengan adanya karomah? Karomah itu ada dan nyata, hanya saja konsep pemahamannya berbeda antara orang-orang salafi dengan kelompok-kelompok halu. Kalau orang-orang salafi, mereka mengakui adanya waliullah, adanya orang-orang yang mereka memiliki karomah, diberikan karomah, mengakui, hanya saja beda di dalam memahami bagaimana konsep wali dan bagaimana karomah. Kalau orang-orang salafi mengakui wali itu ya orang-orang soleh, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali itu kalau menurut orang-orang salafi, mereka itu orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mereka wali. Tapi kalau orang yang nggak waras, orang gila, nggak ada disebut wali. Begitu juga dengan bab karomah. Karomah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wali. Itu tidak seperti cerita karomah orang-orang halu. Kalau orang-orang halu ceritanya kan karomahnya kan aneh-aneh kaum muslimin, yang nggak ada faedahnya sama sekali. Ada wali yang ketika mati malu dimandikan, mandi sendiri. Ada wali yang katanya bisa mi'raj dalam satu hari 70 kali. Ada wali yang sehari semalam bisa khatam Al-Quran 360.000 kali. Itu apa? Karomah apa yang seperti itu? Pelajaran apa yang bisa diambil? Coba. Jadi orang-orang salafi yang disebut wahabi itu bukan tidak percaya adanya karomah. Mereka percaya. Dan bukan tidak mengakui adanya para wali. Mereka mengakui, hanya konsepnya saja di dalam memahami wali dan karomah itu berbeda dengan orang-orang halu. Coba kaum muslimin, kita simak dulu video dari ustadz ini yang mengatakan orang-orang wahabi itu nggak percaya adanya karomah, itu nggak percaya. Padahal ustadz ini yang kalau kita balik omongannya yang mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental Dia nggak pernah menyimak kajian-kajian dari para asatidz salafi yang menjelaskan tentang masalah wali dan karomah. Coba kita simak video dari ustadz ini yang mengatakan bahwa orang-orang salafi atau orang-orang wahabi dia sebut ini nggak percaya dengan adanya
karomah. Jadi kalau kawan-kawan Salafi Wahabi, dia anti dengan karamah. Bagaimana kira-kira dengan hadis ni? Laki-laki ni bukan Nabi. Kalau para Nabi dapat mukjizat namanya. Kalau Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, irhas namanya. Ini bukan Nabi. Nabi sendiri ceritakan bukan dia seorang Nabi. Tapi di perhatian malaikat kebunnya. Berarti ini bagian dari apa? Ini namanya karamah. Wa thabbatal karamata lil awliya'ah, kata Imam Bajuri. Karamah itu memang ada untuk para wali-wali Allah. Nah, kata kawan-kawan Wahabi, apalagi ngeri kritikannya mengomentari saya, ada 300 komentar itu tentang Syekh, tentang saya yang ngaji di sini waktu itu tentang Angku Saleh. Kan saya katakan Angku Saleh itu ya bisa dengan salatnya dalam satu waktu 4 masjid, ya, yang jadi imam. Ya, di masjid ni beliau, masjid sana beliau masjid. Jadi itu komentarnya ngeri sampai ya mengkritik, ini yang bahalu ni, kasihan dia doktor apa segala macam. Dia tak faham tentang bab karamah. Coba kaum muslimin ya, dia membandingkan antara cerita yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Ya, ini kan cerita dalam hadis riwayat Muslim, dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, cerita tentang ada seorang petani yang dia ini selalu membagikan hasil pertaniannya, sepertiga untuk dia makan, sepertiganya kembalikan ke kebun untuk modal, sepertiganya lagi dia sedekahkan. Nah, kisah ini ya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya wahyu dan pasti benar. Pasti benar. Lah kok dibandingkan dengan kisahnya Engku Soleh yang gak jelas. Yang satu waktu bisa mengimami di 4 masjid sekaligus sehingga menjadi perselisihan di tengah kaum muslimin. Coba, kalau kisah yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kan ada faedahnya. Pelajarannya yang bisa diambil itu banyak. Di antaranya supaya kita ini gemar bersedekah. Caranya, ikhtiarnya bisa dicontoh sama persis. Ya, kalau yang punya pertanian bisa menerapkan yang seperti itu dengan harapan mendapatkan keberkahan seperti yang diberikan kepada orang tersebut. Kalau kita petani, ya, kemudian hasil pertanian kita sepertiga kita kembalikan kepada modal pertanian kita, sepertiganya lagi kita pakai, ya, kita makan, kita gunakan, sepertiganya lagi kita sedekahkan. Itu kan artinya ikhtiarnya bisa dicontoh. Ikhtiarnya bisa dicontoh. Perkara karomahnya, ini kan tidak tahu, tidak bisa kita tentukan. Dan orang tersebut bukan sengaja menyuruh awannya datang ke sana, ke kebun dia. Sementara kalau cerita Engku Soleh ini satu malam, dia bisa mengimami di tempat yang berbeda. Ya, di 4 tempat yang berbeda. Itu kan artinya dia sengaja mengeluarkan karomah tersebut. Ya kan beda kaum muslimin. Beda antara orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang itu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang yang sengaja dia bisa mengeluarkan karomah semaunya. Kalau Engku Soleh ini kan ceritanya dia sengaja dia bisa mengimami dalam satu waktu di 4 masjid dalam waktu yang bersamaan, ya, satu waktu. Coba, itu kan sengaja dia keluarkan. Padahal para nabi ketika mendapatkan mukjizat, ya, para nabi itu tidak sengaja melakukan sesuatu yang dia tahu ini karomah saya. Coba Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api, apakah beliau mengetahui, apakah beliau sengaja saya dimasukkan ke dalam api ini, saya akan jadikan dingin? Nggak tahu. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau dikejar oleh tentara Fir'aun. Tahu nggak beliau, ketika tongkatnya dipukulkan ke laut, laut akan terbelah? Nggak tahu. Ya, Allah perintah, dia laksanakan, kemudian Allah beri kemudahan. Kan seperti itu. Beda dengan cerita-cerita karomah orang-orang halu. Kalau cerita karomah orang-orang halu itu kan seperti karomah itu sudah menjadi hak paten dia, diberikan oleh Allah menjadi hak paten. Ya.
bisa mi'raj ke langit, ya bisa ketemu dengan Nabi setiap saat, bisa mengimami di 4 masjid dalam satu waktu. Disengaja dia pakai karomah itu untuk sesuatu. Ya. Jadi sangat jauh berbeda antara cerita yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cerita yang hanya qila wa qala, katanya dan katanya. Ya. Yang dikisahkan Nabi Muhammad SAW, sekali lagi, itu jelas ada pelajaran yang bisa kita ambil. Lah kalau cerita ente tentang engku soleh, ya, apa yang mau dicontoh orang? Apalagi karena engku soleh mengimami 4 masjid dalam satu waktu, itu malah terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin. Apa hikmahnya? Nggak ada. Nggak ada. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ini ada karamah. Wasabbatal karamata lil awliya. Karamah itu yang syai'un khariqul adat. Sesuatu di luar jangkauan akal pikiran manusia, tapi Allah berikan kepada kekasih Allah. Itu namanya karamah. Ini buktinya. Seorang mendapatkan karamah daripada Allah karena dia bersedekah sepertiga daripada hasil taninya. Dapat karamah daripada Allah. Imam Nawawi, seperti apa anda Imam Nawawi? Menulis kitab Minhaj. Imam Nawawi bercahaya telunjuknya. Mati lampu. Lampu mati. Bercahaya telunjuk Imam Nawawi. Telunjuk bercahaya, dengan cahaya telunjuk itulah beliau melanjutkan menulis kitab. Karamah ada. Kita yakin ada karamah. Maka kenapa Syekh Salafi Wahabi jarang kita dengar ada mendapatkan karamah? Karena orang yang tak yakin dengan karamah, takkan Allah beri sebuah karamah. Nah kaum muslimin, kalau kisah Imam Nawawi yang disebutkan oleh Ustadz ini kaum muslimin, itu wallahu alam ya. Kami sudah mencari, ya coba kami cari-cari referensi ya di internet. Ternyata yang muncul itu adalah karomah Imam Nawawi Al-Bantani. Imam An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi kalau disebutkan itu karomah dari Imam Nawawi, pengarang kitab Minhajut Thalibin, itu wallahu a'lam bishawab ya. Karena begitu banyak juga cerita-cerita yang diatasnamakan sebagai karomah para imam, para orang soleh ya, para ulama terdahulu. Seperti kisah Syekh Abdul Qadir Jailani kaum muslimin. Itu kan kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang dikarang-karang itu kan luar biasa banyak kaum muslimin. Luar biasa banyak. Ada yang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini makan ayam, ya, makan daging ayam di tengah para santri yang makanannya ya ala kadarnya lah, nggak ada vitaminnya lah ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini diprotes sama wali santri. Ya kok bisa ente ulamanya makan daging enak, sementara muridnya, santri-santrinya kok makannya ala kadarnya. Ya, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengeluarkan karomahnya katanya. Ya, jadi ayam itu dibuat bangun lagi, utuh lagi, menjadi ayam. Ya, kemudian ayam itu mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Kemudian ayam tersebut mati lagi dan kemudian kembali menjadi tulang belulang lagi. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengatakan kepada wali santri tersebut ya, kalau santri-santrinya sudah bisa seperti saya, baru makanannya seperti ini. Ini kan kisah-kisah bohong kaum muslimin ya. Ada lagi katanya kita sekedar lewat saja di depan madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani, itu dosanya diampuni. Ya ini cerita Pak Marzuki Mustamar. Itu kan cerita-cerita yang mengatasnamakan Syekh Abdul Qadir Jailani seolah-olah itu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, begitu juga mungkin kisah Imam Nawawi tadi. Yang nggak tahu itu Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani kisahnya yang jarinya bisa mengeluarkan cahaya. Wallahu a'lam bishawab kaum muslimin ya. Dan katanya orang Wahabi ya nggak percaya dengan adanya karomah, sehingga nggak ada orang Wahabi yang punya karomah. Ini persis seperti ucapannya Pak Marzuki Mustamar ya. Wali-wali itu semuanya dari kalangan Nahdlatul Ulama ya. Kalau di Wahabi nggak ada walinya. Sampai orang gila saja di sana jadi wali kaum muslimin. Allahu Akbar. Coba kita buktikan kaum muslimin. Apakah orang-orang yang dia sebut Wahabi itu memang benar nggak percaya dengan adanya karomah, dengan adanya wali ya? Coba kita simak videonya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya karamah.
Karena disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis tentang adanya karamah, tetapi mereka tidak berlebih-lebihan di dalam masalah karamah. Mereka meyakini adanya karamah karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah-kisah selain para nabi dan rasul, dan Allah berikan kepada mereka perkara yang luar biasa. Seperti apa contohnya? Maryam, dia adalah seorang wanita yang salihah, yang ahli ibadah, ya. Dan di zaman saat itu, orang yang demikian keadaannya, kerjanya hanya ibadah. Makanan diambilkan oleh orang lain, diantar oleh orang lain. Yang saat itu ditugasi atau mendapatkan kesempatan untuk memberikan makanan adalah Zakaria, Nabi Zakaria. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, maka dia mendapatkan di sana ada rezeki, ada makanan. Padahal tidak boleh membawa makanan kepada Maryam kecuali Zakaria, dia yang tanggung jawab. Tapi setiap kali masuk mendapatkan di sana ada makanan. Qala ya Maryam anna laki hadha. Dia mengatakan, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Qalat huwa min indillah. Dia mengatakan ini adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Dan Maryam bukan nabi, karena nabi berasal dari laki-laki, bukan dari kalangan wanita. Dan ini adalah perkara yang luar biasa, maka ini adalah termasuk karamah. Tuh, ya makanya mainnya yang jauh, main di internet itu juga yang jauh. Tonton itu video-video dari para asatidz salafi, bagaimana pemahaman mereka tentang wali dan karomah para wali. Jadi mereka mengakui adanya wali, adanya karomah, bukan tidak mengakui. Hanya saja beda konsep di dalam memahami wali dan karomah. Lah kalau karomah di dalam satu waktu bisa mengimami 4 masjid, itu gimana? Jadi yang benar itu yang mana? Dari 4 itu benar semua. Kemudian kalau menjadi satu lagi yang 4 ini kemana? Berarti punya 4 nyawa, 4 jasad. Ini kan bohong kaum muslimin. Seperti ini bohong. Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin ketika sakit beliau tidak bisa ke masjid, diimami oleh sahabat. Diimami oleh Abu Bakar. Lah kalau bisa dan dibolehkan mengimami itu dengan imam bayangan, satu orang bisa menjelma menjadi 4. Tentu Nabi Muhammad SAW lebih utama untuk tetap mengimami para sahabat. Sampai sahabat itu ketika Rasulullah SAW datang ke masjid, imamnya mundur. Coba, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau sudah mengambil posisi jadi imam sholat. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad SAW datang, dia mundur. Meskipun Nabi Muhammad SAW kemudian menepuk pundak beliau, meminta supaya beliau tetap jadi imam sholat. Artinya para sahabat itu tetap mengharapkan Rasulullah SAW jadi imam sholat. Jadi untuk mengejar keutamaan sholat diimami oleh Nabi Muhammad SAW, seharusnya Nabi Muhammad SAW itu tetap ngimami dalam kondisi apapun. Beliau ada di rumah, beliau juga mengimami di Masjid Nabawi, mengimami juga di Masjidil Haram, di masjid-masjid yang memiliki keutamaan, di Masjidil Aqsa, dan di tempat lain. Tapi ini tidak terjadi. Tapi Engku Soleh ini katanya dalam satu waktu bisa mengimami 4 masjid. Ini Engku Soleh yang asli itu yang ada di masjid yang mana? Sementara yang 3 ini jelas imam bayangan. Engku Soleh bayangan, jelmaan. Siapa yang menjelma? Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang menjelma? Karena nggak mungkin Engku Soleh ini punya 4 nyawa, 4 jasad. Dan bagaimana hukum sholat diimami dengan imam yang siapa dia? Nggak jelas. Ini kan aneh kaum muslimin. Apalagi jadi perselisihan di tengah kaum muslimin. Ini faedahnya apa? Karomah model apa yang seperti itu? Itu jelas bohong. Belum lagi cerita-cerita karomah-karomah
orang yang disebut wali oleh mereka itu. Itu kan nggak masuk akal. Ada daun bisa jadi uang. Ya. Uang itu kan punya nomor seri kaum muslimin. Ya. Uang itu ada nomor seri keluaran dari Bank Indonesia. Ya. Seandainya uang itu bisa digandakan, nomor serinya sama berarti. Kalau nomor serinya sama berarti uang palsu. Ya. Kalau nomor serinya berbeda, uang siapa yang diambil? Ya, makanya rasional lah berpikir itu. Ya. Jadi karomah itu ada, waliullah itu ada, cuma beda konsep. Ya. Kalau konsep memahami karomah itu adalah sebuah bentuk kesaktian, kehebatan, keunikan, waduh, ini repot ini, ya. Apalagi cerita dari Ustadz ini kaum muslimin, dia cerita tentang nenek moyangnya. Katanya punya karomah bisa menjinakkan binatang. Coba kita simak dulu videonya. Ada ulama yang bisa menjinakkan binatang, ada. Kami punya kakek namanya Syekh Abdul Manaf bin Muhammad Zaid Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Itu kalau ayah saya bercerita, itu karena ayah saya besarnya dengan beliau, kakek beliau itu Syekh Abdul Manaf itu. Itu kalau ada orang memasangkan kakang kuda, itu susah memasangkan kakang kuda, itu baru jinak dia dengan ada kakang di mulutnya. Orang payah. Bahkan mengamuk-ngamuk kuda tadi. Lari sana, lari sini, bahkan dengan mobilnya pun ya meronta-ronta kuda tadi. Itu kalau kuda tadi memandang beliau Syekh Abdul Manaf tadi, itu langsung dipanggil oleh Syekh Abdul Manaf tadi, kuda tadi. Tidak dipegang talinya, tidak ada ikatan apa-apa, kuda manut saja datang ke Syekh Abdul Manaf, kemudian Syekh Abdul Manaf pasangkan kakangnya yang ada di dalam, yang ada di mulutnya itu. Itu bagian daripada karamah. Tuh kaum muslimin ya. Jadi mereka itu sangat gampang untuk mengucapkan bahwasanya sebuah kesaktian, sebuah keunikan itu bentuk karomah kaum muslimin ya. Sampai menjinakkan binatang, menjinakkan kuda itu pun dianggap langsung itu sebuah karomah. Antum tahu channel YouTube Dede Inun kaum muslimin ya. Dede Inun itu ya, di channel YouTube itu dia menangkap yang namanya binatang-binatang buas, yang namanya ular berbisa itu dengan sangat mudah kaum muslimin ya. Seolah-olah ular itu nggak ada perlawanan sama sekali dengan orang ini ya. Belum lagi video-video pawang ular, pawang binatang ya. Mungkin pawang-pawang di sirkus itu juga kaum muslimin ya, yang ada di taman safari ya. Itu mungkin seandainya mereka ini berpakaian seperti ulama di luar ya, make gamis ya, make serban, bawa tasbih ya. Mereka bermain dengan singa. Itu pun mungkin nanti dianggap karomah, punya karomah. Ya, jadi itulah pemahaman mereka kaum muslimin. Melihat keanehan, keunikan, kesaktian, mereka langsung sebut itu sebagai karomah. Ini nggak ngerti nanti Dajjal itu ketika datang, itu punya kesaktian yang luar biasa. Apapun yang diucapkan Dajjal, itu terjadi. Ya, alangkah mudahnya tertipu dengan karomah. Ya, makanya para ulama dahulu ya, ketika mereka menjelaskan tentang karomah, mereka mengatakan ya, salah satunya Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila kalian melihat orang yang mampu berjalan di atas air, kemudian orang yang bisa terbang, jangan kalian langsung mengatakan bahwasanya orang itu waliullah sampai kalian melihat amaliyah mereka ya. Seandainya amaliyah mereka ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka benar dia waliullah. Tapi apabila amaliyah mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun dia bisa terbang, bisa berjalan di atas air, maka sesungguhnya dia adalah wali syaiton. Ya. Jadi sekali lagi, ya, orang-orang salafi, orang yang disebut wahabi, bukan tidak percaya adanya wali, bukan tidak percaya dengan adanya karomah. Ya. Hanya saja konsep pemahaman wali dan karomah tidak sama dengan kelompok orang-orang yang halu. Ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.